Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nawwara al-aqwan bin nuri sayyidi waladi adnan haitsu qala rabbukum laqad ja'akum minallahi an-nur wa hadha an-nur huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'd. Hadratul kiram, para habaib, para kiai, para asatid, para guru-guru ngaji, hadirin hadirat semua rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini, malam yang paling mulia ini. Kita semua dikumpulkan dalam majlis ini untuk berbahagia dengan imam dunia akhirat kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salah seorang yang soleh bermimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang peringatan maulid demi maulid. Lalu dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man fariha bina farihna bih." Orang yang bahagia dengan kelahiran kami, kami juga berbahagia dengannya. Semoga apa yang kita lakukan malam hari ini membuat hati Rasulullah SAW bahagia. Maka dengan kebahagiaan dan ridho dari Rasulullah SAW, semoga kita juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita banyak mendengar hadis dari Rasulullah SAW bahwa terkadang amal-amal kecil yang di sana disembunyikan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yang terkadang orang tidak menyangka, tetapi berkat daripada amalan tersebut orang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati." Yani keluar masuk surga demi surga. Saya melihat laki-laki yang keluar masuk surga ini, surga itu dan sebagainya. Kata Rasulullah, apa yang membuat dia masuk surga? Yang membuat dia masuk surga, pada suatu hari dia jalan di sebuah jalan, yang di jalan tersebut ada ranting pohon yang menghalangi jalan. Lalu ketika melihat ranting pohon ini, hatinya tergerak dan berkata, "Saya takut kok ranting ini bisa membuat saudara saya nanti jatuh dan lain sebagainya," sehingga dipinggirkan dari jalan karena kasih sayangnya kepada saudaranya. Mungkin dia tidak menyangka kalau amal yang kecil ini membuat dia menjadi penyebabnya masuk ke dalam surganya Allah. Justru amal semakin tidak diingat, semakin dekat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap pada malam hari ini dengan bahagianya hati Rasul sallallahu alaihi wasallam, semoga menjadi penyebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak berbahagia dengan lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kita ini hakikatnya berbahagia dengan seseorang yang kelak akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sa'nu yughni." Kata Allah Subhanahu wa taala, hari di mana seseorang akan berlari daripada saudaranya. Tidak ada saudara pada hari kiamat. Wa ummihi wa abi, bapak ibu kita yang katanya cintanya tiada batasnya, juga terbatas pada hari kiamat ternyata. Wa sahibatihi wa banihi, dan istri dan anak-anak kita. Ketika Allah murka, orang seakan-akan sukar, seakan-akan mabuk, hilang akal sehatnya, tidak ingat dengan keluarganya. Wa ma hum bisukar, katanya Allah, mereka tidak mabuk, walakinna adzaballahi syadid, tetapi adab Allah yang sangat pedih membuat mereka tidak sadar dengan akal sehatnya. Ketika itu orang lupa dengan orang tuanya, dengan anaknya, dengan istrinya dan saudaranya, karena sibuk dengan keadaan dirinya, memikirkan bagaimana caranya saya selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala. Yang mengingat kita hanya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita tidak bahagia?
Seandainya dihukumkan, maka hukum berbahagia dengan lahirnya Rasulullah adalah wajib. Maka hukum berbahagia dengan lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam wajib. Justru dengan takdim kita dan cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan adanya takwa di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'azzim sa'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa orang yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, itu pertanda takwa yang benar-benar berada di dalam hatinya. Diakui ketakwaannya kapan? Ketika dia mengagungkan hal-hal syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan syiar yang paling agung di dalam agama ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang ada pengagungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berbahagialah, karena berarti Allah telah mengakui ketakwaan kita. Yang dengan takwa itulah kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang mulia kelak pada hari kiamat, dan kita akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu. Oleh karena itu, banyak cerita tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan memang seharusnya kita bercerita tentang Rasul pada malam hari ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakirhum bi ayyamillah." Ingatkan mereka dengan hari-harinya Allah. Ketika malam hari ini kita harus mengingat hal-hal yang diagungkan Allah pada malam hari ini, yaitu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jangan mengingat yang lainnya, karena itu adalah perintah Allah. Ada hari-hari tertentu yang memang kita harus diingatkan supaya kita mengagungkan hari-hari yang memang layak kita agungkan pada malam-malam yang agung ini. Dahulu, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke atas muka bumi ini, diriwayatkan ketika Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam, alhamahu, diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berkata Nabi Allah Adam, "Ya Rabbi, lima kannaitani Aba Muhammad." Ya Allah, kenapa engkau berikan nama saya Aba Muhammad, yaitu bapaknya Muhammad? Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Adam, irfa' ra'saka." Wahai Adam, angkat kepalamu. Lalu diangkat kepalanya Nabi Allah Adam alaihi salam. Fara'a nura Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi suradikil arsi. Ketika diangkat, dilihat cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di arsy-Nya Allah, di tiang-tiang arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala terpancar cahaya yang berbeda dari cahaya-cahaya yang lainnya. Lalu bertanya Nabi Allah Adam alaihissalam, "Ya Rabb, ma hadzal nur?" Cahaya apa ini? Kok lain? Lalu berkata, "Hadzal nur nabiyyi min dzurriyyatika ismuhu fis sama Ahmad wa fi ardi Muhammad." Ini adalah cahaya nabi yang berasal dari keturunanmu. Namanya di langit Ahmad dan di bumi namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para malaikat dan seluruh makhluk yang ada di langit kenalnya Nabi itu namanya Ahmad. Penduduk bumi mengenalnya dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Laulahu ma khalaqtuka wala khalaqtu sama'an wala ardon." Kalau bukan karenanya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak menciptakanmu, dan aku tidak akan menciptakan bumi, dan tidak akan menciptakan langit. Maksudnya alam semesta diciptakan karena Allah ingin menampakkan kekasih yang paling dicintai, yaitu Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Semuanya sebetulnya itu titik inti pusat dari penciptaan alam semesta adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, keistimewaan yang sampean lihat dari orang-orang yang mulia, apapun namanya, itu adalah sedikit pancaran dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang bercahaya yang kita kenal dengan Nabi atau kita kenal dengan wali, sesungguhnya cahaya yang ada pada diri mereka itu mereka ambil dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa innahu samsu fadlin hum kawakibuha. Yudhirna anwaruha linnasi fi dhulami.
Karena Nabi Muhammad itu bagaikan matahari. Dan mereka, katanya Syekhul Burda, siapa mereka itu? Orang-orang yang mulia, baik itu nabi ataupun wali, itu seperti kawakib, seperti bintang gumintang. Yang bintang itu cahayanya diambil dari matahari. Maksudnya cahaya yang ada pada diri kita itu tergantung dengan seberapa banyak kita mengambil cahaya dari Nabi Muhammad SAW. Setiap sunnah yang kita lakukan itu hakikatnya kita mengambil cahaya dari Nabi Muhammad SAW. Setiap ilmu yang kita amalkan itu hakikatnya kita telah mengambil cahaya dari Nabi Muhammad SAW. Dan apabila dalam hati kita tertulis nama Nabi Muhammad SAW, maka hati itu adalah hati yang akan makmur dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada nama Muhammad dalam suatu tempat apapun kecuali tempat itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana nama itu apabila tertulis di dalam hati kita, maka hati kita akan makmur dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang inilah yang pantas mendapatkan firman Allah, innal ladzina amanu summas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya, yang namanya rahmat turun ini karena banyaknya malaikat yang ada di hati tersebut. Kenapa malaikat berkumpul senang dalam hati orang-orang hamba tertentu? Karena di hati tersebut ada nama Muhammad SAW. Karena di hati tersebut ada nama Nabi Muhammad. Maka yang harus kita fokuskan dalam kehidupan umur kita yang pendek ini, bagaimana nama Nabi tersebut tertulis dalam hati kita. Pinggirkan dulu nama-nama yang lainnya, karena Allah tidak menulis nama yang lainnya di sebelah namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ditulis hanya nama Nabi Muhammad SAW. Ya, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun di dalam hati tersebut malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau sudah turun malaikat, maka hatinya akan bercahaya, karena malaikat itu terbuat dari cahaya. Dan dengan cahaya itulah maka hati-hati itu bisa melihat. Kalau sudah hatinya tempat turunnya malaikat, alla takhafu wa la tahzan, jangan kalian takut, jangan kalian wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, ayo kasih kabar gembira kalau kalian adalah penduduk-penduduk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya Allah, ini yang paling penting dan kita harapkan, nahnu awliyaukum, kami adalah wali kalian. Ya, kalau antum kan wali murid semuanya ya. Yang namanya wali murid urusannya apa? Ya urusan murid, urusannya walinya. Pembayaran SPP, kalau ada sakit, kalau ada apa, itu urusannya saya, walinya. Santri tidak ikut-ikut, biar belajar saja. Karena apa? Ada walinya yang mengurusi semuanya. Tapi katanya Allah, nahnu awliyaukum, saya yang akan jadi wali. Kalau sudah Allah yang jadi walinya kita, selesai acaranya. Urusan dunia akhirat akan mudah semuanya, karena yang jadi wali kita adalah pencipta dunia sampai akhir. Allahumma sholli ala Muhammad. Cahaya ini, kita barusan ngadakan hall di Pasuruan, hallnya Kiai Hamid Pasuruan. Cahaya yang diketahui hanya orang-orang yang bercahaya yang tahu. Kalau kita tidak tahu, kalau wajah segar katanya bercahaya. Jadi kalau orang Afrika tidak ada walinya kalau kayak gitu ya. Karena hitam semuanya. Lah gimana? Kalau cuma dilihat dari segarnya wajah terus dikatakan itu cahayanya wajah, tidak. Tapi dari pengikutan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Al-Imam pemimpin para aulia Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad main ke Surabaya, ngelihat cahayanya Ki Hamid. Tidak ada namanya di Pasuruan, namanya Haji Hamid. Siapa? Tidak tahu kiai. Ya namanya orang Timur Tengah. Istilah kiai itu kan bagi orang Indonesia, dipanggil Haji Hamid. Ketika melihat wajahnya akan tampak cahaya-cahaya yang bersinar dari wajahnya. Cahaya dari mana ini? Dari Nabi Muhammad SAW. Karena hatinya tertulis nama Nabi Muhammad, cintanya betul kepada Nabi Muhammad. Diketahui oleh siapa? Orang-orang yang bercahaya juga. Ini baru pengakuan dari Sultan Aulia Kiai Hamid, wajahnya bercahaya, keluar cahaya. Allah. Dahulu juga pernah lah Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid dengan Habib Hadi, dengan Habib Ja'far bin Syekhon bermain kepada salah satu habaib. Sepuh habaibnya. Habib Ja'far bilang, hati-hati, jangan salaman.
Habib ini kalau dicium tangannya langsung dikampleng orang yang salaman. Mengingatkan Habib Ja'far bin Syekhon. Katanya Habib Soleh, saya mau salaman, bukan hanya saya salaman, saya cium dengkulnya. Beres sudah. Datang ke rumah, Habibnya duduk sambil tasbih, sambil merem. Tidak sadar dengan kehadiran orang-orang ini, Habib Soleh maju, dicium tangannya langsung, dilihat. Habis dicium dengkulnya, dilihat. Ini orangnya lebih sepuh jauh dari Habib Soleh Tamrin. Dilihat. Lalu berkata, ya waladi anta syarikun. Anakku, engkau bercahaya. Dijawab sama Habib Soleh, la ya'rifu syarik illa syarikun. Tak tahu orang bercahaya kecuali orang bercahaya juga. Allahumma shalli ala Muhammad. Tak tahu orang wali kecuali cahaya apa ini maksudnya? Hati yang di dalamnya tertulis nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun malaikat ke hati tersebut. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Mereka lah yang dikatakan aulianya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dengan sedikit amal, tetapi tertulis Nabi Muhammad bukan sedikit amal dari mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh penduduk langit. Mungkin di dunia walaupun tidak ada yang kenal, tapi penduduk langit kenal semuanya. Dan karena itu fokus kita dalam kehidupan yang pendek ini, bagaimana kita menulis nama Muhammad itu. Sampai tidak tersisa cinta kepada yang selainnya lebih besar daripada cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Fokus. Ya. Fokus. Tujuannya maulid semua. Tujuan diadakan majelis ini mengikat kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan yang lainnya. Ya, dan harus menjadi kebanggaan kita ketika kita bisa mengikuti Nabi Muhammad. Ketika orang fasik bangga dengan kefasikannya dan gaya-gaya mereka, biarkan kita bangga dengan gaya kita karena kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Manusia yang paling afdol alal itlaq, tidak kita bandingkan dengan siapapun. Yang kita bangga ketika mengikuti orang yang paling mulia, yang paling afdol ini, bukan dengan yang lainnya. Biarkan orang-orang lain bangga dengan pengikutan mereka kepada orang-orang kafir. Biarkan mereka bangga dengan pengikutan mereka kepada orang-orang fasik. Kita tidak akan menoleh kepada mereka semuanya karena kita sudah punya contoh dan suri tauladan, yaitu Nabi kita Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan bagaimana caranya cinta ini kita tularkan kepada istri dan anak-anak kita? Bagaimana caranya cinta ini kita tularkan kepada istri dan anak-anak kita? Oleh karena itu harus punya azam, punya niatan dalam hati. Dalam majelis yang kemarin kita bacakan riwayatnya, bahwa yang namanya salawat itu keberkahannya dan cahayanya itu bukan hanya untuk yang membacanya, tetapi akan mengalir kepada anaknya dan cucunya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kalau sampean ingin menularkan mahabbah yang sudah ada pada diri kita supaya terus diwarisi oleh anak dan cucu kita, maka ingatkan diri kita sendiri untuk jangan sampai lupa memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Karena ini yang membuat anak kita subur dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan senang ya, jangan cuma bagaimana caranya anak saya hidup setelah saya hidup, jangan khawatir. Tak kira mati anak sampean kalau sampean mati. Ya, tak kira mah. Ini banyak contohnya. Cuma sampean itu akan kehilangan anak sampean kalau tak kumpul nanti di akhirat. Kehilangan namanya. Ya apa caranya kita ini sempurna? Yang namanya kenikmatan sempurna itu bukan kita masuk surga, anak masuk neraka. Biar bib, yang penting saya masuk surga. Tidak seperti itu. Bagaimana caranya kita di dunia bersama-sama, di akhirat bersama-sama? Faham ya? Begitu pula ya, Nabi Allah Adam alaihissalam lamma kharaja Adam minal jannah ra'a maktuban ala sakil arsi wa ala kulli mawdi'in fil jannah isma Muhammad sallallahu alaihi wasallam makrunan bismillah ta'ala. Nabi Allah Adam ketika keluar dari surga tertulis ya di dalam tiang-tiangnya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala dan semua tempat di surganya Allah Subhanahu wa taala tidak ada nama lain, hanya ada dua nama, yaitu nama Allah dan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak nulis nama yang lainnya ya. Kenapa kita nulis nama yang lainnya? Allah tidak nulis nama lainnya, hanya nama Muhammad.
Muhammad. Paham ya? Lalu ketika mau dikeluarkan itu, ya, sempat bertanya Nabi Allah Adam, "Ya Rabbi, hadza Muhammad manhu?" Ini Muhammad siapa ini? Kok nama Muhammad di mana-mana ini? Kok sampai di mana-mana nama Muhammad ini? Karena Nabi Allah Adam tahu yang namanya Allah cuma satu, yang lain pasti makhluk. Tidak ada namanya Allah dua. Yang satu Allah sudah, yang satu Muhammad ini makhluk. Ini siapa ini Muhammad ini? Lalu difirmankan oleh Allah, "Subhada waladuka alladzi laulahu ma khalaqtuka." Ini adalah anakmu yang kalau bukan karenanya saya tidak akan menciptakanmu, katanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu ya ketika teringat nama Muhammad ini, berkata Nabi Adam, "Ya Rabbi, bihurmati hadzal walad irham hadzal walid." Ya Allah, dengan kemuliaan ya anak ini, maka rahmatilah, kasih sayangilah orang tua ini. Maksudnya ini kan anak saya. Dengan haknya anak, semoga saya dimuliakan ya Allah. Fanudia, lalu ada seruan dari Allah Subhanahu wa taala, ya Adam, lau tasaffa'ta ilaina bi Muhammad fi ahli samawati wal ardi lasafa'naka. Kalau engkau meminta syafaat kepada kami dengan menggunakan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk penduduk bumi dan langit, saya akan kasih semua syafaat itu untukmu, yang penting kau memakai nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo. Ya. Gimana ini, Mbak? Hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus diperbaiki. Ya, harus diperbaiki. Kita tidak mengharap banyak-banyak. Kita kepingin memang kalau dalam Islam ini harus ditawarkan yang tinggi dulu. Kita target kita adalah bermimpi paling tidak, walaupun kita tidak bisa ketemu dulu seperti para wali-wali yang besar, bermimpi. Tapi paling tidak, walaupun tidak bermimpi, paling tidak hari-hari kita ini makmur dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Ketahuilah, lidah itu tidak mungkin bersolawat kecuali Allah mengharapkan kebaikan kepada orang tersebut. Tidak mungkin berkumpul namanya syaqawah sama sa'adah dalam satu tempat. Celaka sama beruntung tidak akan kumpul jadi satu tempat. Kalau sudah lidah kita digerakkan untuk solawat, berarti Allah berkehendak baik untuk kita. Karena tidak ada kamusnya yang namanya solawat itu tidak tidak ada kamusnya. Tanya kamus mana? Kenapa alasannya gitu? Itu untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Supaya tahu ya, terkadang orang-orang dari selain golongan kita ini mempertanyakan tentang orang-orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan mereka itu bukan Islam dan lain sebagainya. Allah tidak menaruh cahaya yang mulia ini kecuali di dalam orang-orang yang mulia. Kadang-kadang orang-orang ini tidak tahu kadarnya Nabi Muhammad. Ya, kasihan. Tidak tahu kadarnya Nabi Muhammad. Sehingga diriwayatkan waqat waladat Hawa min Adam arba'ina waladan fi isrina batnan. Ya. Telah melahirkan ibunda Hawa dari Nabi Allah Adam alaihi salam 40 anak. 40 anak itu dari 20 kandungan. Jadi setiap melahirkan itu lahir dua anak, pasangan-pasangan laki perempuan, 20 kali melahirkan, jadi punya 40 anak. Terus tambah satu yang namanya sis. Sis ini nanti yang akan jadi orang tuanya, yang melanjutkan cahaya ini dari Nabi Adam. Yang namanya sis bin Adam ini tidak dua tetapi satu. Sis. Wa wadu'at sisan wahdahu karamatan li sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna nurahu intaqala min Adam ila sis, karena cahaya Nabi Muhammad itu berpindah dari Nabi Adam kepada Nabi Sis alaihi salam. Wa qabla wafatihi, dan sebelum meninggalnya Nabi Allah Adam alaihi salam, ja'alahu wasiyan ala waladih,
memberikan wasiat kepada anaknya tersebut. Summa ausosis waladahu biwasiyati Adam, dan Nabi Allah Sis juga mewasiatkan anaknya seperti yang diwasiatkan abahnya Nabi Allah Adam alaihi salam. Apa wasiatnya? Wasiatnya an la yad'a hadan nura illa fil mutahharati minan nisa. Jangan sampai engkau taruh cahaya ini kecuali kepada perempuan-perempuan yang suci. Kecuali kepada perempuan-perempuan yang suci, yang mulia, yang ahli ibadah, yang agamanya sama dengan kita. Walam tazal hadhil wasiyah jariyatan. Wasiat ini terus menerus diwasiatkan kepada yang mewarisi cahaya ini sampai kepada Abdul Muttalib, kepada kakek Rasulullah sallallahu alaihi wa waladihi Abdullah, dan kepada anaknya yaitu Sayyiduna Abdullah. Wasiat terus dijaga ini sampai lahir cahaya yang terang benderang itu, yaitu Nabi Muhammad. Sampean gambarannya cahaya Nabi Muhammad itu bagaimana sih? Cahaya yang sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah menciptakan cahaya ini. Dimuliakan, ditasbihi, ditakbiri sama malaikat semuanya. Yang mana ketika diturunkan cahaya ini, gimana tadi waktu makhluk qiyam, ketika turun cahaya ini, alam semesta ini menjadi terang benda. Ini sampean kalau saya gambaran ya, kalau ini bumi, ini matahari, ini maka separuh bumi saja yang akan menjadi terang, belakangnya malam. Matahari hanya bisa menerangi separuh daripada ini kainat. Kainat itu bukan hanya bumi saja, tetapi alam semesta. Padahal yang notabene pada malam hari itu di Mekah ketika kelahiran Nabi Muhammad itu masih sebelum wa qabaila fajrin abroza samsam, sebelum fajar. Maksudnya apa? Bumi ketika itu gelap masih. Ketika turun cahaya ini, alam semesta ini bercahaya semuanya. Tidak pilih-pilih ya, tidak pilih yang sini bagian Mekah nanti gelap. Alam semesta semuanya menjadi terang benderang. Bagaimana cahayanya juga? Matahari yang tidak ada apa-apanya sama cahayanya. Turun kepada satu tubuh, yaitu tubuh sucinya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu ketika sahabat coba mencari bayang-bayang dari Nabi Muhammad, tidak ada bayang-bayangnya. Kalau ini ada lampu sorot, sama lampu ini LED ini, yang keluar bayang-bayang mana kira-kira? Sorot apa LED? LED kena cahayanya sorot, karena sorot lebih kuat cahayanya. Paham logikanya seperti ini? Paham? Kalau Nabi Muhammad itu sampai keluar bayang-bayang, berarti cahaya matahari itu lebih kuat daripada cahayanya Nabi Muhammad. Kenapa kok tidak ada bayang-bayangnya? Karena seandainya kita dikasih kesempatan untuk melihat, niscaya matahari yang ada bayang-bayangnya karena terpancar cahayanya Nabi Muhammad SAW. Cahaya inilah yang membuat orang-orang mulia menjadi mulia. Seandainya nama itu ada dalam hati kita, kita akan menjadi mulia. Lah bagaimana caranya? Itu PR kita. Mau dari sunnahnya, mau dari mencintai keturunannya, mau mencintai diri negaranya, bahasa Arabnya, mau dari mencintai Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, mau dengan mencintai, dengan memperbanyak sholawat, apapun caranya, itu semua adalah cara yang mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Terutama malam ini ini lebarannya kita ini. Biarkan lebaran Idul Fitri, kalau saya lebarannya malam Maulid ini karena ini adalah malam, kalau bukan karena malam ini tidak akan ada namanya Idul Fitri, Idul Adha. Kalau bukan karena malam ini tidak ada Ramadan. Kalau bukan karena malam ini tidak ada semua ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ada karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi, harus bahagia, pakai baju yang paling bagus, pakai wangi-wangian yang paling wangi, yang banyak sholawatnya, tampakkan kebahagiaannya.
senangkan istri dan anak-anaknya, kasih uang. Bagaimana caranya mereka bahagia ketika malam lahirnya Nabi Muhammad SAW, supaya mereka mengenang terus dan menunggu masa-masa berbahagia seperti dia ketika dibahagiakan oleh orang tuanya ketika malam maulidnya Nabi Muhammad SAW. Harus lebih kita ramaikan daripada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Bagaimana caranya? Anak ini sudah mempunyai hubungan hati mulai kecil karena perbuatan kita setiap harinya ini. Bagaimana kita ini membuat malam ini adalah malam lebaran bagi keluarga kita, supaya mereka tahu malam ini adalah malam yang kalau bukan karena malam ini tidak akan ada ibadah semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Tampakkan kebahagiaannya, senangkan anaknya, beli baju baru, tidak apa-apa. Untuk apa? Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, yang seger, sholawatan, tidur yang bagus, Pak. Sampean tidur itu gimana tidurnya sampean ini? Saya ini bingung orang-orang tidur. Jangan pakai boxer, celana pendek kayak mau tinju kalau tidur. Terus bilang mau mimpi Nabi Muhammad yang bagus, pakai wudhu tidurnya malam ini, pakai siwak, baca doa, ya, baca doa, ngadep kiblat, hayalkan semoga saya malam ini bermimpi Rasulullah SAW. Walaupun tidak mimpi, Pak, sampean punya niatan begitu, sudah bagus. Orang lain tidur tidak tahu sudah ke apa ya. Walaupun tidak mimpi, paling tidak kita berharap itu berarti ada keinginan hatinya sudah. Kalau setiap malam-malam kita itu adalah malam pertemuan kita dengan Rasulullah, makanya santri dengarkan, pakai celana kalau tidur. Faham ya? Jangan cuma sarung yang nyengkap, nanti malaikatnya tidak masuk ke rumah ya. Malaikat itu lari kalau ngelihat aurat yang terbuka. Makanya sampean walaupun di rumah sendiri jangan buka aurat. Malaikat tidak ada yang masuk, malaikat itu malu. Paham ya? Dak laki, dak perempuan, jangan buka aurat dijadikan kebiasaan. Terus bilang rumah sendiri. Jangan bilang rumah sendiri. Merusak keluarga namanya itu. Biasakan yang wibawa. Karena orang mengajak ke jalan Allah itu bukan harus ceramah, bukan harus jadi ustadz, dimulai dari keluarganya dulu. Orang harus merasakan rahmat, yang paling pertama merasakan adalah keluarganya. Orang kalau tahu dia ini sabar, yang harus pertama kali merasakan kesabarannya itu adalah keluarganya. Bohong orang kalau dilihat sabar sama orang-orang, ternyata sama keluarganya tidak sabar. Bohong orang kalau berkata ini adalah orang yang rahmat, tetapi keluarganya tidak merasakan rahmat tersebut. Faham ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak apa-apa anak kecil, kok bingung sama anak kecil semua. Kok saya kalah saing sama anak kecil ini? Sini lihat sini semuanya. Paham ya semuanya ya? Ya. Nah, kita ini senang sholawat, apa harapan kita apa? Ya ketika kita takut meninggalkan dunia ini, saat itu ya harapan kita hanyalah kita dijemput oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga hilang semua kesumpakan dan ketakutan kita. Kita mau meninggalkan dunia dan hati kita bahagia. Karena dunia ini bukan tempat tinggal kita sebenarnya, tapi nanti di akhir. Tanamkan dan camkan baik-baik ini semuanya. Karena banyak orang di dunia ini hidup untuk dunianya, sehingga dia tidak mempunyai tempat bagian tanah kaplingan ketika di akhirat. Karena dia cuma pikiran kaplingan dunia toh, tidak mau ngapling buat akhiratnya. Kapling dunia apa akhirat? Dunia, jangan ngomong akhirat. Dunia, jangan ngomong akhirat. Mau beli berapa sampai akhirat ini? Paham ya? Tapi kita masih punya Nabi Muhammad, jadi kita tenang semuanya ya. Karena itu harus bahagia dengan Nabi Muhammad ya. Bangga ketika kita menggunakan pakaian ala Nabi Muhammad. Bangga pakai siwak, bangga, jangan takut. Orang-orang tidak pakai, terserah. Saya adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Jangan dirubah-rubah baju-baju, karena kalau berubah bajunya berubah nanti akhlaknya. Paham ya? Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Ya, setiap malam semoga menjadi pertambahan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.